Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project blockchain ya, namanya adalah Manta Network. Mungkin buat teman-teman pemain kripto lama nggak asing dengar nama Manta Network karena memang ini project tuh udah lama dan sebenarnya dia punya blockchain layer satunya gitu loh. Namun gue akan ceritain sedikit nanti terkait blockchain layer satunya. Sekarang project Manta Network itu akan meluncurkan blockchain layer 2 dia gitu loh, yang akan menggunakan optimistic rollup dan layer 2-nya ini tuh EVM. Jadi teman-teman tuh bisa akses pakai MetaMask ya. Dan dia ini akan ikut dalam bertarung nantinya dengan layer 2 EVM lainnya seperti zkSync, Starknet, Scroll, dan lain-lainnya. Jadi ini gue rasa akan menarik banget. Dan testnetnya ini itu sudah diluncurkan ya, dan kita sudah bisa mulai mencoba garap untuk testnetnya. Nah, sebelum itu gue akan jelasin dulu terkait Manta Network ya, dari sejarah supaya teman-teman tahu sebenarnya seberapa bagus dan seberapa kuat dari project Manta Network tersebut. Nah, sebenarnya Manta Network ini itu awalnya dia dibangun menggunakan layer 0-nya Polkadot ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Polkadot itu sama Cosmos Atom itu sama-sama layer 0. Yang membedakan adalah bahasa pemrograman dan mekanisme dari penggunaan layer 0 tersebut. Nah, Manta Network itu dibangun di atas Polkadot sehingga Manta Network adalah layer 1 ya, disebut dengan Atlantic One ya. Jadi dia itu kategorinya, kodenya adalah Atlantic gitu ya. Nah, si Manta Network ini waktu itu kalau teman-teman ada ingat di tahun lalu ada namanya dot slot auction, dimana ini pernah gue jelasin dulu banget buat teman-teman holder dot ya atau Polkadot, teman-teman tuh bisa stakingkan ya di Binance, lalu teman-teman ikut auction untuk mendukung project-project yang nantinya itu bisa mainnet atau mendapatkan slot di para chainnya Polkadot. Jadi sistemnya Polkadot itu adalah blockchain-blockchain yang ingin mainnet di Polkadot itu harus menyewa auction, menyewa slot tempat. Jadi kayak ibaratnya sebuah mall, ada kios-kiosnya, nah kiosnya ini tuh terbatas, hanya dibuka beberapa doang. Dan orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kiosnya. Melalui apa? Melalui auction tersebut. Jadi kalau mereka itu ditandingkan, ya jadi ada project satu dengan project satu lagi, mereka akan ditandingkan, lalu pemegang dot itu akan melakukan voting, kira-kira mana yang berhak untuk mendapatkan slotnya. Kurang lebih kayak gitu sistemnya. Nah, waktu itu si Manta ya, di sini kita bisa lihat waktu itu dia logonya masih jelek ya, kayak gini ya. Manta ini tuh kalah teman-teman. Nah, gue lupa kalau nggak salah dia ini waktu itu saingannya dengan Moonbeam kalau tidak salah ya. Jadi dia waktu itu tanding dengan let's say kita anggap aja sama Moonbeam ya, misalnya dia itu cuma dapat 2 juta suara dibandingkan Moonbeam atau teman-teman lainnya ya. Moonbeamnya 11 juta, Clover 3 juta, 9, Astar 2,8, Akala 3,2 gitu ya. Jadi intinya dia kalah dengan yang lain gitu loh. Teman-teman bisa lihat statusnya adalah Violet. Nah, yang sukses ini itu yang berhak dan berhasil mendapatkan slot atau bisa full mainnet di Polkadot kayak gitu. Jadi dia bisa menjalankan jaringannya dia. Sedangkan Manta, Evenity, Litentry, Bitfrost itu tidak bisa. Kayak gitu teman-teman. Ini di tanggal 16 bulan 12 2021 ya. Jadi 2 tahun lalu gitu loh. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Manta? Manta ya mereka akan tetap fokus mengembangkan produknya, dan di tahun ini mereka akhirnya meluncurkan layer 2 mereka yang disebut dengan nama Pacific. Ya, jadi Atlantic adalah layer 1 di Polkadot, Pacific itu ada di layer 2 EVM. Nah, gue akan jelasin sedikit terkait Manta Network ya. Waktu itu dibikin di Polkadot, tujuannya buat apa? Jadi mereka ini awalnya ingin menjadi sebuah blockchain dengan fokus adalah data keaslian atau identity atau identitas. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menggunakan teknologi yang mereka buat dengan nama NPO, di mana identitas kita itu kita bisa buktikan ke orang lain tanpa perlu kita menunjukkan identitasnya. Nah, ngerti nggak tuh maksudnya? Contoh, misalnya gue punya KTP sebagai identitas gue. Gue nggak perlu nih nunjukin ke orang lain KTP gue yang asli. Tapi orang lain bisa tahu dan bisa ngecek bahwa, oke, itu lu bener ya. Jadi, keaslian dari data lu itu tepat. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu sistem yang ditawarkan oleh Manta Network saat itu. Nah, akhirnya mereka bikin blockchain layer 2. Kita bisa lihat di sini EVM native zkDApps ya. Kalian bisa lihat gambarnya.
ya. Di sini ada Polkadot. Jadi Polkadot ini layer 0. Dia dibangun di atas Polkadot sebagai layer 1 atau Manta Atlantic ya. Di mana dia ada namanya ZK KYC, ZK Payment dan ZK SBT. Ya kayak tadi fungsinya adalah bukti kepemilikan atau bukti keaslian ya dengan menggunakan teknologi dari Manta Atlantic. Nah, terus nantinya dia bisa terhubung teman-teman ke layer 2 dia. Nah, ini cukup unik ya, gua rasa cukup unik karena bahasa pemrograman Polkadot dan Ethereum atau EVM itu kan berbeda. Tapi nantinya dia bisa saling terhubung kayak gitu. Jadi dia akan menggunakan EVM atau Ethereum dan juga penggunaan Celestia ya sebagai layer satunya. Lalu dia bangun namanya Opstack Rollup. Jadi dia menggunakan bantuan teknologi Optimism ya untuk membangun Manta Pacific EVM. Di mana nantinya data yang kita gunakan di Polkadot atau di parachain Manta Atlantic 1 itu bisa dimasukkan atau bisa dijembatani di Manta Pacific EVM. Ya kalau kalian tidak ada di sini, itu kan bisa juga langsung buat di layer 2-nya kayak gitu. Kalau kan tidak ada di layer satunya. Nah, fungsinya apa? Sebagai ZK DeFi, ZK NFT, ZK Game, ZK Bridge. Jadi kayak data kita itu keasliannya akan lebih diperluas lagi penggunaannya, lebih diperbesar lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya Manta Network itu punya sistem yang namanya Universal Circuit karena mereka memodifikasi OP Stack atau Optimism Stack ya, sehingga mereka bisa mengirimkan antar data dari berbagai ZK EVM native lainnya. Nah, fitur utamanya apa? Ya, semua blockchain pasti bilangnya low fee, high scalability. Ya, terus developer friendly. Ya, kalau untuk layer 2 yaitu memang pasti developer friendly karena menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Kalau Polkadot itu punya bahasa pemrograman sendiri. Jadi, kenapa Polkadot tidak laku? Karena ya kesulitan dalam membangun aplikasi di sana kayak gitu. Terus Universal Circuit yang tadi gue jelaskan. Trustless ZK Privacy. Nah, ini menggunakan teknologi layer 1 dia yang tadi. Gimana caranya gue membuktikan bahwa data keaslian gue tanpa perlu gue menunjukkan data aslinya, kayak gitu. Terus juga non-invasive compliance, ya. Terus juga ada growing ecosystem. Karena kenapa dia bisa bilang growing ecosystem? Karena sebenarnya semenjak dari layer 1, dia itu nggak diem doang, memang dia tidak punya kesempatan untuk masuk parachain, tapi dia terus mengembangkan ekosistemnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia bekerja sama dengan banyak sekali produk melalui sistem NPO-nya. Nah, nanti gue akan kasih lihat tutorial garap NPO-nya, karena itu juga salah satu yang akan kita garap nanti. Nah, saat ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa minting ZK SBT-nya atau NPO-nya, ya bukti keaslian tadi. Ada lebih dari 200.000 user saat ini. Terus kita bisa pakai Manta Wallet. Nah, terus di sini ada berbagai informasi terkait upgrade-an atau update terbaru dari Manta Network. Kalian bisa cek di sini, tinggal baca aja ya. Terus core ekosistem produknya apa? NPO tadi ya, yang tadi gue bilang sebagai launchpad untuk membuat SBT dengan kerjasama dengan project-project lain. Terus ada ZK SBT. Nah, ini yang tadi di mana caranya kita bisa ngasih bukti kepemilikan kita atau bukti keaslian data kita tanpa perlu kita kasih datanya. Ada Manta Pay. Nah, dia punya wallet sendiri untuk di layer 1 dan layer 2-nya ya, sebagai alat pembayaran on-chain. Ya, tapi ini buat pembayaran sih sebenarnya. Terus ada Asmatch. Nah, Asmatch ini sebenarnya kayak apa ya? Sebuah platform untuk cari jodoh ya, tapi blockchain Web3 gitu. Cuma gue udah cari, gue udah punya aplikasinya, gue udah coba beberapa bulan, itu saya masih jomblo teman-teman. Jadi ini aplikasi jujur isinya adalah orang-orang yang nuyul atau garap testnet ini, intinya gitu sih. Jadi ya saya belum mendapatkan jodoh. Jadi kalau teman-teman ada yang punya kenalan, boleh dikenalkan ke saya ya. Jadi kalau begitu. Terus di sini ada Manta Wallet. Manta Wallet ini ya kayak wallet MetaMask dan lain-lainnya. Terus juga ada Coming Soon ekosistem. Nah, ekosistem ini nanti berisi berbagai partner-partner atau di apps yang dibangun di jaringan Manta Network, ya, entah itu di Atlantic atau di Pacific. Nah, habis itu sisanya beberapa informasi-informasi lain yang akan bisa lihat seperti event dan lain-lain. Jadi, walaupun mereka tidak menang
auction tadi yang gue bilang, mereka tetap banyak mengadakan event-event, mereka ikut berbagai event-event yang ada dan terus mengembangkan projectnya. Jadi itu salah satu sisi positif dari Manta komunitas ya, dan juga Manta network. Nah, terus Manta ini di sosial medianya ya, kita bisa lihat di sini dia punya akun Twitter, punya 307.000 follower, kan bisa follow, linknya di deskripsi. Kan bisa lihat ini udah join dari November 2020 karena memang sudah selama itu Manta. Jadi developernya sudah berpengalaman lah. Terus untuk grup Telegramnya ada di 23.000, memang tidak banyak karena lebih aktif ada di Discord 194.000. Nah ini kan tinggal join aja semua, kalian follow, linknya semua ada di deskripsi, sudah lengkap, sudah gue tambahkan di sana. Nah sisanya paling informasi-informasi lain kalau kalian pengen tambahkan kayak mediumnya, YouTube, GitHub, dan lain-lain. Oke, nah next terkait masalah potensial tidaknya Manta, ya kita bisa lihat juga salah satu informasi yang bisa kita ambil adalah dari fundingnya ya teman-teman ya. Walaupun funding ini tidak bisa menjadi patokan 100%, tapi ini menunjukkan bahwa ada venture capital atau orang yang punya banyak duit itu percaya dengan project ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini berita di Cointelegraph Juli tanggal 19 2003. Jadi Manta Network developer ketika dia umumkan mereka launching layer 2 ZK Apps ya, Manta Pacific itu mereka berhasil mendapatkan pendanaan baru sebesar 25 million US dollar di seri A khusus untuk layer 2 doang. Nah, kalau kita lihat di sini di beritanya, jadi P0X Labs ya, itu adalah tim pengembang dari Manta Network, di mana mereka baru mengumumkan mereka mendapatkan 25 million US dollar dari seri A funding ya untuk Pacific. Nah, terus mereka mendapatkan kontributor besar dari Polychain Capital, Kiming Venture Partner ya, di mana mereka mendapatkan valuasi perusahaannya sudah mencapai 500 million US dollar saat ini. Valuasi ya teman-teman ya, ingat valuasi. Karena mereka ketika di Atlantik itu kan mereka juga sudah pernah mendapatkan pendanaan dan mereka bisa mengembangkan dananya tersebut hingga valuasi mencapai 500 million US dollar. Nah, habis itu Manta Network sudah memperkenalkan testnet mereka layer 2 infrastruktur ya, Manta Pacific, di mana sudah ada beberapa ekosistem dengan teknologi zero knowledge ya. Habis itu di sini kita bisa lihat mereka juga sebenarnya sudah pernah mendapatkan pendanaan dari Binance Labs ya teman-teman ya. Jadi itu ada kemungkinan ya, tapi baik lagi ini spekulasi. Jadi ada kemungkinan ketika nanti di layer 2-nya mereka meluncurkan token ya di layer 2, ya ada kemungkinan akan listing di Binance seperti itu. Karena memang Binance kan sudah pernah invest di Manta Network itu sejak dari Atlantik ya, ketika di awal-awal di tahun 2020 dan 2021. Jadi kemungkinan besar ya pasti Binance nggak mau rugi dan ingin ya minimal balik modal lah. Nah, jadi ya secara spekulasinya adalah seperti itu kurang lebih. Nah, terus pertanyaannya apakah di Manta Pacific akan ada token atau tidak? Kemungkinan besar sih ada ya. Kenapa? Karena memang saat ini tuh Manta ini dia punya token namanya KMA, itu ada di Atlantiknya dia di layer 1, tapi tidak perform well atau tidak memiliki utilitas yang cukup baik dan jelas gitu ya. Karena ya memang mereka kan tidak dapat jatah di auction tadi, sehingga penggunaannya tuh tidak bisa gencar banget, masif banget. Jadi ya kemungkinan mereka akan meluncurkan token baru nanti di Manta Pacific. Tapi balik lagi ini adalah spekulasi. Nah ini ya kurang lebih ya timnya mereka mendapatkan 500 million valuasi. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk investor gedenya juga banyak banget. Kalian bisa baca. Backers lainnya adalah Allianz, Coin Fund, 7X Venture, terus juga ada Binance Investment, ya, Binance Labs, dan lain-lain. Jadi ini buktinya. Nanti kalau kalian pengen baca artikelnya, ini dari TechCrunch ya, gua akan taruh juga link artikelnya di deskripsi video. Jadi kalian bisa baca-baca di sana ya supaya kalian punya pegangan. Oke. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke dalam testnetnya. Untuk masalah TPS, masalah gas fee, dan lain-lain, gua rasa kurang lebih akan sama dengan layer 2 lainnya ya, EVM lainnya ya. Karena selama ini kalau gua lihat layer 2 EVM lain itu
dari secara gas fee dan juga kecepatan tuh kurang lebih mirip-mirip sih teman-teman. Ya, jadi paling yang beda itu Optimism aja ya. Optimism sejauh ini paling murah. Tapi kalau kita bandingkan seperti Arbitrum, seperti zkSync, zkEVM, Polygon dan lain-lain itu kurang lebih mirip-mirip secara gas fee. Ya, jadi gua rasa Manta Network untuk layer 2-nya juga mirip-mirip. Ya, jadi kita langsung mulai ke testnetnya. Website testnetnya adalah pacificstripinfo.manta.network. Linknya di deskripsi video. Di sini caranya gampang. Kalian bisa klik di sini add chain to MetaMask dulu. Jadi kita akan menambahkan jaringan testnetnya, Manta testnet ya ke MetaMask kalian. Nah, kalian bisa menambahkan manual atau otomatis. Kalau manual dia udah siapin link RPC, WebSocket dan Chain ID. Otomatis kan tinggal klik aja add chain to MetaMask. Nah, terus di sini kita bisa lihat informasi terkait Block Explorer. Jadi total transaksinya baru 1,9 juta. Ada 126.000 wallet address ya dengan total blok 368 blok. Nah, gas trackernya gue-nya 1 ya, dari transaksinya sekitar 70.000 transaksi per hari. Ini ada beberapa transaksi yang terus berjalan. Kita bisa lihat di sini ya ada transaksinya dan lain-lain. Nah, setelah kita sudah add testnetnya ke MetaMask kita, teman-teman itu pastikan sudah bertambah dan kalian ada di jaringan Goerli dulu. Nah, di sini kalian bisa request faucet untuk Goerli, kalian bisa klik di sini. Ya, kalian masukin aja wallet address kalian, terus kalian pilih asetnya adalah ETH. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kadang bisa, kadang tidak ya. Jadi kalau kalian error kok nggak bisa claim, ya udah kalian lagi agak sial aja. Nah, ini receive fund. Kita lihat ini ketika gue klaim bisa atau tidak ya. Kalau bisa dia akan bertambah. Fund send to your address. Nah, kalau udah kita klik request faucet fund untuk Manta Rollup. Nah, ini Manta Rollup adalah layer 2-nya. Ya, kalau yang gue dari tadi layer 1. Nah, ini kita masukin aja address-nya. Terus kita claim. Receive fund. Kita tunggu. Nah, fund sudah terkirim atau dana sudah dikirimkan gitu loh. Nah, kalau sudah, kalian silakan MetaMask-nya jaringan Goerli dulu karena kita akan coba testing untuk bridge. Nah, bridge-nya gimana? Teman-teman ke bawah di sini dia udah siapin ya portal bridge-nya. Di sini kalian klik connect wallet. Jadi kalau kalian klaim faucet tadi itu kalian dapat sekitar 0,015 ETH ya. Sekitar 0,01 ETH itu berarti sekitar $18 lah kalau di harga sekarang. Ya, jadi lumayan. Ini kalian bisa bridge saja, tapi gue karena punya lebih, gue akan bridge 1 ETH. Di sini kalian sudah connect, lalu kita deposit. Nah, ini kita tinggal proses. Silakan teman-teman bayar gas fee-nya dan di approve ya. Jangan lupa settingnya ke agresif ya kalau pengguna MetaMask ya. Jangan market karena kita tahu sendiri Ethereum itu lelet. Jadi biar cepat aja kalian bikin agresif. Nah, ini kita tunggu sampai depositnya berhasil. Nah, ini untuk di Ethereum Goerli-nya sih sudah berkurang ya. Kalian bisa lihat ini gue udah berkurang 1 ETH. Ini masih loading, jadi kita tunggu sampai dia berhasil masuk ke layer 2 Manta testnetnya. Dan memang untuk bridge ini agak lama ya, semua jaringan layer 2 ETH itu pasti lama. Oh iya, gue sedikit tips saja buat kalian yang lagi ngegarap retro ya di layer 2 Ethereum, entah itu zkSync, entah itu Base, entah itu Linea. Gue sangat menyarankan kalian untuk tidak melakukan withdrawal Ethereum dari layer 2 ke layer 1 melalui official platform. Kenapa? Karena itu pasti lama. Kalian akan nyangkut minimum 7 hari untuk transaksinya. Jadi gue sangat tidak rekomendasi kalian melakukan bridge dari layer 2 ke layer 1. Kalau kalian pengen nge-bridge-nya dari layer 1 ke layer 2, itu silakan. Itu hanya hitungan menit atau jam, itu sudah masuk. Tapi kalau kalian withdrawal dari layer 2 ke layer 1, saran gue kalian bisa pakai All2 atau pakai C-Bridge ataupun bridge pihak ketiga lainnya. Jadi pakai official aja. Jadi jangan pakai official gitu. Dan pakai yang lain aja. Itu jauh lebih cepat. Itu sih saran gue ya. Nah, kalau sudah berhasil bridge-nya, kalian juga bisa kadang loading yang tadi itu nyangkut. Jadi kalian bisa langsung cek juga ke wallet kalian ya. Kalian buka wallet kalian aja.
kalian cek jaringan manta testnetnya, apakah ETH-nya sudah masuk apa belum. Nah, kalau tadi kalian klaim faucet, itu kan dapatnya 0,01 ETH ya. Nah, ini kan tadi gue bridge-nya 1, jadi ya ditambah jadi 1,01 gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah teman-teman kesini lagi ya, ke bridge lagi. Ini kan silahkan connect aja, terus kalian klik withdrawal. Nah, ini kita akan ngetes untuk withdraw. Nah, ini kan dia kan otomatis ngecek tuh kalian ada balance-nya berapa. Nah, ini kalian withdrawalnya sedikit aja. Contoh ini gue withdrawalnya 0,01 aja deh, karena buat ngetes doang ke layer 1. Nah, ini kita tinggal klik withdraw. Ya, terus silakan ya bayar gas fee dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya kita ngetes deposit, terus teman-teman ngetes withdraw. Untuk withdrawnya dikit aja, nggak usah banyak karena kita nanti masih akan butuh gitu ya. Nah, ini kita lihat, gua akan transaksinya sudah dieksekusi. Ini kita tinggal tunggu sampai berhasil atau sampai di wallet kalian asetnya berkurang sesuai dengan nominal yang kalian masukkan. Itu aja deh. Ya, kalau sudah asetnya berkurang, yaudah kalian tinggal close. Nanti dia akan otomatis masuk ke ETH. Nah, selanjutnya adalah testnet trading atau ZKAX. Ini teman-teman linknya ada di deskripsi video. Ini pertama, teman-teman klik di sini ya, ubah jadi manta testnet. Nah, kalau udah kalian connect wallet aja ya ke MetaMask kalian. Kurang lebih seperti ini. Nanti MetaMask kalian akan diminta untuk signature atau tanda tangan ya atau check in. Habis itu kalian nanti diminta untuk tinggal oke aja buat sign in-nya. Kalau udah seperti ini, pastikan MetaMask kalian di jaringan manta testnet ya. Dan di sini sudah manta testnet ketika kalian sudah connect wallet. Nah, kalian pertama klaim faucet dulu. Caranya kan ke bawah ya, ke sini. Klik get test token. Nah, ini ada token-token yang bisa kalian klaim faucetnya. Contoh gue tadi sudah klaim USD, Warp BTC, Warp Ethereum ya. Ini gue akan klaim Warp Matic, AVAX, WLDO dan BNB. Ini kan tinggal perlu I'm not a robot terus claim. Nah, ini kita tinggal tunggu aja dan teman-teman silakan claim semuanya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah claim semua testnetnya, kita bisa coba untuk ngetes melakukan withdrawal ya. Kita bisa klik di sini withdrawal, send crypto back to personal wallet. Nah, di sini gue akan pilih networknya manta testnet, tokennya Warp Ethereum. Nah, tadi kan kita udah klaim tuh dapat 5. Ini kita bisa tarik misalnya tarik 4 deh. Nah, nanti kita pilih fast, ini dapatnya 3,98 lah. Ini active my account ya. Ini kalian klik aktif, enable trading dulu. Lalu silakan eksekusi aja di smart contract-nya ya, sign in. Nah, ini congratulations. Ini kita X withdrawal. Nah, ini teman-teman tinggal dikirimkan aja. Nah, sukses withdrawal submit. Nantinya Warp Ethereum-nya akan masuk ke wallet kita. Nah, kenapa gue pilihnya Warp Ethereum? Nanti karena kita akan ngetes juga untuk melakukan deposit, teman-teman. Karena deposit ini butuh USDC dan Warp Ethereum. Karena kan buat ngetes nambah TXS juga ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai nantinya Warp Ethereum-nya masuk wallet kita. Kalau sudah, baru kita coba deposit balik ke ZKX-nya kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa juga coba untuk melakukan trading. Ini marketnya ada banyak. Kalian pilih yang tadi sesuai kalian klaim faucetnya. Contoh, gue pilih Warp BTC. Ya, ini kita coba platform si ZKX-nya. Nah, ini gue akan coba untuk buy-nya market. Ya, kayak gini. Atau kalian bisa pakai sell. Misalnya, gue pengen jual Warp BTC-nya tadi. Gue mau jual 50% misalnya. Pilihnya market biar cepat, sell. Nah, maka available-nya BTC-nya 0,25. Nah, ini kita bisa coba ngetes buat buy lagi gitu. Buy-nya misalnya setengah juga. Ya, setengah dari yang tadi kita buy. Nah, maka sudah berhasil terbeli. Nah, ini di sini kalian bisa lihat nih order history-nya. Sell field, buy field, trade history juga masuk. Nah, kalian juga bisa coba ngetes untuk limit order ataupun stop limit. Jadi kalian bisa cobain fitur-fiturnya di ZKX-nya. Kali aja juga nanti ZKX-nya ini ada airdropan juga gitu ya, kali aja. Untuk ngecek hasil WD kalian tadi ya, kalian bisa klik di sini ada history. Nah, dia akan muncul di sini bagian info withdrawal. Nah, ini masih pending nih dua-duanya. Tadi gue ngetes
untuk withdraw warp Ethereum sama USDC. Nah, ini kalian bisa tinggalkan close, ini agak lama, kan bisa cek lagi besok hari supaya nggak buang waktu, atau ya kalian bisa coba main-main platformnya si ZKX. Oke, nah next adalah NPO, yaitu Manta NPO. Nah, untuk Manta NPO ini sebenarnya intinya kalian itu minting sebuah NFT yang nantinya akan menjadi bukti bahwa kalian sudah pernah mengeksplor atau punya hak khusus terkait sesuai dengan NPO yang akan kalian mintingkan, kayak gitu ya. Dan NPO ini sifatnya SBT, kalian tidak bisa kirim ke wallet lain, kayak gitu. Nah, contoh di sini dia ada dua. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Ada ZK KYC yang tadi ya, sama ZK Credentials. Nah, untuk ZK KYC ini adalah NFT yang terhubung dengan NFT yang bersifat melakukan KYC. Dia ada dua, yaitu BNB ya. Kalau kalian buka aplikasi Binance kalian bisa minting yang namanya BAB atau SBT gitu ya, token ya. Itu kalian kalau udah sekali minting di wallet, jadi saran gue untuk ngegarap ini pakai wallet utama ya. Ini nggak bisa dituyul karena memang dia ini tujuannya itu targetnya buat anti nuyul gitu ya. Kalian minting NFT BNB ya, SBT ke wallet utama. Terus kalau udah kalian ke website ini, kalian klik ini ZK BAB-nya. Nah, kalian klik di sini verify holder. Nanti kalian akan diminta untuk connect wallet ke wallet Manta. Jadi kalian bikin dulu Manta walletnya. Terus kalian akan connect wallet ke MetaMask kalian. Nah, contoh kayak gini, gua akan connect. Nah, ketika kalian sudah connect, dia akan otomatis detecting tulisannya. Kalau udah kayak gini, kan tungguin nanti dia akan muncul informasi. Nah, contoh karena gue udah pernah mint, jadi ini gue ada tulisannya minted. Nah, kalau kalian bisa minting ini NFT-nya, dia akan ada centangnya eligible sama non eligible. Nah, ini dia cek, oh wallet gue punya NFT-nya Binance yang SBT, maka dia centang hijau eligible. Kalau kalian merah artinya kalian belum punya NFT-nya. Jadi kan harus minting dulu di Binance. Instruksi lengkapnya kalian bisa baca di sini. Kalau nggak bisa Inggris, kalian translate aja pakai Google Translate. Nah, ini juga udah connect Manta Wallet dan kalian tinggal klik mint. Nah, mint ini gratis ya. Kalian tidak bayar, gas fee-nya dibayar oleh tim Manta. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu NPO-nya. Nah, terus ini juga ada KYC dari Galaxy Passport. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya berkali-kali, itu gue ada selalu menyarankan kalian bikin yang namanya Galaxy Passport. Dan itu akan kepake di sini. Kalian bisa detecting, nanti tinggal dicentang sama dia. Kalian punya pasportnya. Sama terkoneksi dengan Manta Wallet, kalian tinggal mint aja, nanti dapat NFT ZK Passport. Nah, terus ada lagi yang lain-lain. Kalian bisa cek bagian ZK Credential. Ya, kalian cek satu persatu aja. Usahakan minting sebanyak mungkin. Kalau bisa dapetin semua. Tapi gue rasa kalau kalian yang masih baru nggak akan dapat semua. Kenapa? Karena ini ada yang khusus untuk airdrop optimism. Ya, yang dapat airdrop optimism, ada yang khusus holder NFT Azuki, itu harganya mahal NFT-nya. Ada yang khusus airdrop Arbitrum. Nah, ini contoh karena gue pernah dapat airdrop Arbitrum, jadi ini gue udah claim NFT-nya untuk ARB Early Supporter. Ya, kalian bisa lihat ini gue udah mint. Dan sisanya beberapa NFT lain seperti kayak QSN, ya, ZK Certificate. Ini ada CyberConnect. Kalau kalian kerjain CyberConnect, ya video gue kemarin, ini kalian akan bisa minting dengan syarat kalian punya 10 WES NFT minimum. Ada Linea, kalau kalian ngerjain Linea, ya, testnetnya itu kan bisa minting ada dua ya di sini ya, NFT Week sama Bridge Week. Ada juga di sini ada Ultiverse, ada Task On, ya, ZK Frontier dan lain-lain. Kalian tinggal klik satu persatu terus kalian baca aja. Nah, ini ada yang baru nih, ini gue belum claim ya. Nah, ini contoh kalau belum claim dia seperti ini. Kalian lihat ya, detecting. Ini Blade DAO ya. Blade DAO ini kayaknya project NFT game. Mungkin ini gue harus baca nanti, di sini ada cara buat ngerjainnya ya. Oh, ternyata gue eligible, berarti gue udah pernah ngerjain Blade DAO teman-teman ya. Kayaknya gue dulu memang pernah kerjain, cuma gue nggak tahu kalau dia akan ada ininya. Ini tinggal klik mint, ya kan, klik mint. Terus nantinya di MetaMask-nya minta untuk sign in, ya. Nah, kayak gini tampilannya. Ini misalnya totalnya 0 dolar, karena ini gratis, mintingnya free, ya, free. Nah, ini kan tinggal minting aja. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mintingnya ini agak lama ya, mungkin sekitar
10-30 menit. Jadi kalian tinggal balik aja, kalian sabar aja. Nanti kalian bisa cek seluruh NFT kalian, ZK NFT-nya itu di bagian My ZK NFT. Kalian bisa klik di sini, ya. Kalian klik di sini, nanti dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, ini semua ZK NFT yang sudah pernah gue mintingkan, sudah pernah gue dapatkan, ya. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, setelah kalian sudah meminting sebanyak mungkin untuk ZK NFT-nya, ya, let's say dari semua kan bisa minting 70%, it's okay, nggak masalah, ya. Sekarang kalian silakan buka website namanya asmatch.app. Nah, habis itu kalian silakan download aplikasinya di sini. Ada iOS, ada Android, begitu ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, dia ini kayak semacam platform untuk nyari jodoh, ya. Tapi ini ada kaitan erat dengan Manta Network, entah developer sama atau beda, gue nggak ngerti. Kalian silakan download, lalu kalian register. Nah, nantinya di Asmatch ini kalian tuh bisa koneksi ke ini kalian, ZK NFT kalian. Jadi nanti ZK NFT itu bisa dimunculkan di Asmatch kalian. Ya, jadi nanti kalian silakan download aplikasinya, kalian buka, kalian masukkan email, kalian masukkan kode referral yang ada di deskripsi video QTTSSGQB. Terus kalian silakan buka sampai masuk, udah masuk kalian silakan atur dulu kayak foto ya dan lain-lain, deskripsi kalian. Nah, terus kalian nantinya di bagian setting itu akan bisa masukin yang namanya ZK NFT. Nah, cara masukinnya gimana? Kan di aplikasi itu kalian nanti bisa masukin kode ataupun kalian scan. Nah, cara gimana? Kalian klik di sini, bagian sini ya, My ZK NFT, kalian klik Manage Proof Key, kalian klik aja, ya. Kalian approve di wallet kalian, nanti dia akan muncul. Kalian bisa pilih original atau create new. Pilih aja original, ya. Terus nantinya dia akan muncul seperti ini. Ini adalah proof key yang bisa kalian masukkan, tapi kalau proof key kan panjang ya. Ini kan panjang nih, kalian nggak tahu tengahnya apa titik-titik. Kalian bisa munculkan dalam bentuk QR. Nah, kalian klik di sini, ya, ini ada logo QR, klik nanti akan muncul QR-nya, lalu kalian scan pakai aplikasi Asmatch kalian. Kalian scan semua satu persatu yang kalian punya, nanti dia akan muncul di aplikasi Asmatch-nya. Jadi itu buat kita ngetes bahwa ZK NFT kita ini berguna untuk dimasukkan ke dalam Asmatch. Kalau udah, kalian buka website Asmatch, kalian klik di sini login, masukkan email yang sama dengan email ketika kalian login aplikasi Asmatch-nya. Nah, kalau kalian sudah login ke email kalian, ya, kalian klik profile kalian di sini, ya, pojok kanan atas. Lalu pastikan kalian sudah terkoneksi dengan wallet MetaMask kalian, gitu loh. Jadi dia harusnya ada tombol untuk connect wallet. Nah, ini gue udah connect wallet, jadi udah centang hijau dua-duanya gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nantinya kalian bisa minting namanya ZK Portrait Pass, tapi ini nggak tahu, belum ada informasi kapan. Mint periodnya masih to be announced. Ya, jadi nanti kalian bisa minting NFT ini. Jadi ini kalian pantau aja sosial media Asmatch, kalian bisa klik di sini ya. Kalau diklik kalian akan diarahkan ke Twitter Asmatch. Silakan kalian follow akun Twitternya kayak gitu. Ya, nah kurang lebih seperti itu supaya nanti kalian bisa minting ZK Portrait Pass-nya. Kalian juga bisa cek ranking kalian di sini di leaderboard. Jadi gue nggak tahu skor ini fungsinya buat apa. Apakah nanti ada airdrop dari ZK dari Asmatch ya? Tergantung dari skor kalian. Mungkin gak ada yang tahu. Ini nantinya tiap di aplikasi kalian bisa naikin skor kalian. Cara gimana? Caranya adalah semakin banyak NPO yang kalian punya dan kalian masukkan ke Asmatch kalian, maka semakin besar poinnya. Semakin banyak orang yang kalian ajak atau kalian undang, semakin besar poin kalian. Semakin bagus portofolio atau foto-foto kalian atau profil akun kalian, poinnya makin banyak. Terus kalian bisa klaim juga poin itu tiap hari. Jadi dia ada ngasih poin kalau kalian tiap hari buka aplikasinya, itu ada, tinggal klaim aja, itu juga ada. Jadi poinnya bisa kalian kumpulkan skornya. Nah, contoh ini skor gue 5.820 ini. Gue ada di ranking 457. Jadi ya lumayan lah ya. Nggak tahu ini orang yang 33.000 ini dari mana gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, kalian kumpulkan aja. Nah, selanjutnya adalah Zelly. Nah, Zelly ini juga masih terpengaruh atau harus kalian kerjakan karena ini berhubungan dengan NPO tadi. Kalau kalian ke bawah, di sini contoh ada Arbitrum ZK Pass. Ini kalian disuruh minting, terus kalau kalian udah minting, kalian screenshot, kalian klaim, kalian masukkan gambarnya, terus kalian klaim. Nanti kalian dapat
ini ARB Early Supporter XP Boost. Jadi kan dapat XP, nanti XP Zelly-nya itu ada fungsi atau tidak, ya kan coba aja. Ini juga ada minting ZK-BAB ya, terus juga ada ZK Galaxy dan lain-lain. Jadi semua NPO atau NFT, ZK NFT yang kalian dapatkan, silahkan kalian laporkan ke Zelly-nya. Nah ini juga ada kayak quiz, cuma gue belum ngerjain dan lain-lain. Oke, linknya semua di deskripsi video. Terakhir adalah dokumen. Ini Manta Pacific Rollup Testnet Feedback. Jadi kita ngasih feedback. Contoh di sini dia nanya kita role-nya sebagai apa nih? Apakah kita developer, kita user, atau researcher, ataupun yang lain. Nah, gue pilihnya sebagai user. Terus kita disuruh kasih poin 1-5. Bagus nggak nih pengalaman kita pakai testnetnya? Ya oke lah, kita kasih 4. Terus di sini ada kita ada isu nggak atau ada masalah nggak terkait testnetnya. Nah ini teman-teman bisa isi aja. Ini gue isi ketika gue melakukan bridge aset gue layer 1 ke layer 2 ataupun layer 2 ke layer 1, mereka tidak memberikan informasi terkait apakah dana gue ini sudah sampai atau belum. Dia hanya loading doang. Jadi saya harus mengecek wallet saya apakah dananya sudah masuk apa belum, kayak gitu. Walaupun dana sudah masuk, websitenya masih loading. Nah kurang lebih itu laporan gue. Jadi kalian bisa coba cari aja, buat sendiri laporannya. Terus kalau udah ya kalian tinggal submit aja di sini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tujuan kita buat ngebantu lah developernya supaya dia dapat informasi dari para user kayak gitu. Oke, paling sampai sini dulu untuk video terkait Manta Network dan juga testnetnya. Nanti kalau nextnya ada upgradean terbaru ataupun ada testnet di apps ya gue akan buatkan video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen. Sampai jumpa, dadah!